Algambolsis, Minyo here and I'm back with another video for you guys. Algambolsis, Minyo here and I'm back with another video for you guys. Story time. Ding. Algambolsis, Minyo here and I'm back with another video for you guys. Dan kali ini Minyo akan bikin video story time buat kalian yang berhubungan dengan konspirasi teori, oke? Dan segala misteri-misteri di dunia ini. Alright, topik hari ini adalah deja vu. Kenapa deja vu Minyo? Karena banyak banget dari kalian yang pengen Minyo cover tentang masalah deja vu. Kayaknya banyak dari orang-orang yang ada di dunia ini tuh familiar dengan yang namanya deja vu gitu loh. Bukan seperti kayak outer body experience yang Minyo udah bahas di video-video sebelumnya, bahwa kalian butuh kayak latihan khusus supaya bisa melakukan outer body experience misalnya. Nah, kalau deja vu ini sendiri, dia strange occurrence yang memang tidak diundang tanpa sepengetahuan kita, kayak tiba-tiba, oh, damn, deja vu, you know, things like that. Dan nggak perlu ada latihan khusus, because like it's unexpected sometimes gitu loh, ya nggak sih? Not sometimes, most of the time hal itu benar-benar kayak unexpected, okay? Yes, as per usual, what is deja vu? Like the basic meaning of deja vu. Apa arti dasar dari deja vu ini? Jadi setelah Minyo research ini itu segala macam, Minyo baca artikel, jadi deja vu itu singkatnya adalah perasaan familiar terhadap suatu kejadian gitu. Jadi pada saat kejadian tersebut berlangsung, kalian merasa seperti memiliki perasaan yang benar-benar aneh, bahwa kalian pernah mengalami ini sebelumnya gitu loh. Dan kalian yakin banget bahwa kalian pernah mengalami ini sebelumnya gitu. Dan deja vu tersebut katanya sih berasal dari bahasa Perancis yang artinya already seen atau sudah pernah terlihat. Dan deja vu ini sebetulnya bukan sesuatu yang aneh untuk terjadi atau dialami oleh orang-orang. Bahkan infonya, faktanya adalah ada pembelajaran di luar negeri sana bahwa ada sekitar 84% dari manusia itu pernah mengalami deja vu. Okay? Dan itu persentasenya adalah persentage orang-orang di dunia, like all over the world. Setelah ditemukan bahwa deja vu ini adalah sesuatu hal yang lumayan lazim terjadi, tapi masih menjadi misteri, banyak saintis-saintis di luar sana yang melakukan pembelajaran, oke? Yang pengen tahu, nah ini basicnya dari mana? Apa alasan deja vu untuk terjadi gitu? Apakah ada traits khusus? Ini itu segala macam. Mereka penasaran dan pengen nyari jawabannya gitu. So what they do, apa yang mereka lakukan, si saintis itu, mereka melakukan berbagai macam tes kepada orang-orang, dan tes tersebut salah satunya ini yang paling menonjol, oke? I still have my research book right here. Di sini disebutkan bahwa tes yang paling terkenal adalah tes yang dilakukan oleh Akira O'Connor dari University of St. Andrew, UK. Orang ini melakukan tes kepada satu orang manusia, oke, tes subjeknya. Dan basically para saintis ini tuh ngasih beberapa list kata-kata yang berhubungan dengan satu kata tanpa menyebutkan kata tersebut, if you get what I mean. Kayak misalnya kayak gini. Oke, si saintis ini menyebutkan kayak bantal, oke, mimpi, guling, selimut, ngantuk, alright? Itu adalah kata-katanya, dan pasti asosiasinya kalian terhadap kata-kata tersebut adalah apa? Tidur, oke? Dan kata tidur ini tidak disebutkan pada saat menyebutkan list barusan. So, selanjutnya pembelajaran tahap 2-nya adalah si orang tersebut, orang yang sama, ditanyakan, oke, oleh si saintis ini, apakah kamu mendengar kata tidur di list barusan gitu. Dan orang tersebut menyebutkan bahwa ya, dia pernah mendengar. Padahal pada faktanya adalah dia tidak pernah dikasih tahu ada kata tidur di list yang sesi pertama itu dilakukan. Nah, ada beberapa sesi selanjutnya itu yang masih berhubungan dekat, yaitu bahwa si saintis ini memanggil orang yang sama, kayak ngetes orang yang sama, apakah si orang tersebut pernah mendengar kata yang bermula dengan huruf T, which is tidur. Dan si orang tersebut mengatakan bahwa dia tidak pernah mendengar kata atau huruf tersebut. Padahal di sesi yang kedua dia sebut kayak tidur, things like that, you know, if you get what I mean here.
ada hal yang nggak kerekam di sesi syuting Minyo barusan. So, intinya adalah dari tes-tes barusan, saintis menemukan beberapa hal yang bisa dikaitkan dengan deja vu, yaitu dengan kondisi otak manusia yang tidak memiliki kondisi yang prima gitu, seperti ada brain twitching gitu. Brain twitching itu kayak something's going on, ada hal yang tidak benar terjadi terhadap otak manusia di salah satu bagian otak manusia seperti itu. Itu adalah teori yang dikeluarkan oleh para saintis yang melakukan um, pembelajaran tersebut seperti itu. So let's move on to the story itself. Alright, jadi setelah dilakukan pembelajaran tersebut, ditemukanlah bahwa hal deja vu ini bukan hal yang aneh terjadi dan ada beberapa klasifikasi deja vu ternyata, oke? Nah, ada dua tipe deja vu. Yang pertama adalah pathological. Pathological ini diasosiasikan dengan epilepsi, which is si pathological ini adalah tipe deja vu yang I don't know, maybe lebih berat. If you get what I mean, I'm not, yeah. Lebih berat, levelnya tuh kayak level kelas salmon lah, bukan level kelas teri gitu kan. Oke. Nah, selanjutnya adalah non-pathological, which is yang tipe ini adalah tipe yang biasanya terjadi kepada orang-orang yang sehat dan tidak pernah memiliki history bahwa dia punya ada mental illness lah, inilah, itulah, segala macamnya. Itu adalah hal-hal yang bisa Minyo sampaikan pada saat ini because I haven't dig too deep about deja vu, karena itu adalah hal-hal yang ada, dan terbukti. Jadi masih minim sekali pembelajarannya. Dan itu adalah hal yang bisa dijelaskan secara scientific. Nah, before we are moving on to something that is beyond normal, okay? Kita harus minum dulu, okay? Alright, cheers. Clink. Setelah Minyo melakukan beberapa research, Minyo menemukan ada beberapa teori yang menjelaskan kenapa deja vu tersebut bisa terjadi, okay? Dan I know you guys are very interested on this part, so just don't go anywhere, okay? Yang pertama adalah teori dari basis pemikiran Einstein. Kalian tahu lah Einstein siapa? Om berkumis, rambutnya abu, dan dia adalah salah satu saintis yang sangat-sangat terkenal. Kalau misalnya kalian nggak tahu, balik lagi pergi ke sekolah sana, oke? Oke. Itu artinya kalian belum belajar dengan betul, begitu, oke? Oke. So, jadi dari teori Einstein, maaf ya, Minyo harus ngebaca dari sini karena Minyo takut salah as per usual, karena Minyo selalu membuat video berdasarkan dari segala research yang Minyo lakukan. Teori Einstein mengatakan bahwa waktu dan ruang tidak bergerak secara lurus, oke? Tidak bergerak secara lurus. Karena gravitasi, kedua hal tersebut bengkok. Kondisinya kayak semacam bengkok gitu, like bent. Oke? Karena kondisinya yang membengkok tersebut, kedua hal tersebut menjadi membentuk sebuah lingkaran atau spherical. Kalau misalnya kalian berada di dalam waktu dan ruang tersebut dan kalian bergerak secara lurus, oke, itu otomatis membuat kalian akan sampai di titik di mana kalian mulai. Ini ada sedikit hal yang bakal menjadi interest kalian karena hal ini juga di request sama kalian, di mana Minyo harus membahas teori bumi datar. Ya, so sama seperti teori bumi datar, kalian itu sedang ada di bumi, ya kan? Ya. So kalau misalnya kalian bergerak secara lurus, terusan lurus gitu kan, kalian akan berhenti atau menemukan poin di mana kalian mulai. We all know that the world is circle. Okay, like just deal with it. So moving on to the time itself, okay? Balik lagi ke si waktunya. Balik lagi ke masalah perwaktuan, okay? Kan kita sekarang lagi berada di dalam waktu, okay? Bayangin kita lagi berada di dalam waktu. Nah, di teori tersebut disebutkan bahwa waktu itu kayak semacam membengkok, if you get what I mean. Okay? Like bend. So, dari bengkokan tersebut ya lama-lama akan membentuk bulat, ya kan, kayak like that,
If you get what I mean. Selanjutnya adalah kita sedang berada di dalam waktu. Dan pikiran kita adalah untuk bergerak lurus, oke? Kayak gini, ini kan bulat nih ya. Bayangin ini bulat. Oke, nah gini. Nah, kita ada di sini. Kita itu pasti berpikir bahwa kita bergerak lurus ke depan. Oke, which is karena dia membengkok, then it's going to continue, akan terus berlangsung, ini tuh segala macam, dan kalian akan menemukan titik di mana kalian mulai. Dan di sini berapa lamanya ini tuh segala macam tidak dijabarkan karena tidak diketahui, oke? Nah, bisa saja pada saat kalian merasa kayak deja vu, itu berarti kalian mulai lagi di titik yang sama, if you get what I mean. Yeah. Itu adalah teori yang pertama. Memang agak-agak semacam kayak broken theory, you know. But we can start somewhere. Selanjutnya, mengenai parallel universe, oke? Ada scientist, oke? This is not something that is like stupid people made up, you know. Scientist, like a proper scientist. Nah, ini namanya ada Michio Kaku, Dr. Michio Kaku, oke? Which is that person, orang itu, I don't know, maybe smarter than most of us, okay? Then he say this all, okay? It sounds crazy, but if you think of it, yeah. You know? Jadi si Dr. Michio Kaku ini menyebutkan bahwa deja vu ada hubungannya dengan parallel universe. Dia menyebutkan bahwa di luar sana ada teori, oke? Ada dokter lain yang menyebutkan teori, aku lupa namanya, I'll just link the statement down below ya. Jadi dia bilang bahwa dia pernah tahu sebuah teori di mana bayangin kita lagi ada di ruangan ini, oke? Minyo lagi ada di ruangan ini, oke? Nah, di dalam ruangan ini ada beberapa alternatif dari diri kita. Bingung? Bingung? I know. Chill down, oke? Sekarang bayangin radio. Nah, si radio ini pasti mengeluarkan suara dari siaran dari frekuensi tertentu, ya kan? Tergantung di mana kita nyetelnya gitu. Misalnya 108,9 FM lah, atau 100.000, sekian FM lah. Misalnya nih, Minyo punya radio ada di sini. Dan Minyo nyetel 1000 something point something FM, oke? Nah, ada radio-radio lain, frekuensi-frekuensi lain yang ada di ruangan ini, oke? Kita tidak bisa mendengar radio yang lain karena kita punya satu radio, oke? Dan kita hanya mainkan radio tersebut aja. Alright? Get what I mean right now? Right now, yeah. So, back again to us. Balik lagi ke diri kita. Bayangin kita adalah si radio tersebut. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita rasakan sekarang itu seperti salah satu frekuensi radio. Dan dari ruangan ini sendiri ternyata ada Minyo-Minyo yang lain atau frekuensi Minyo-Minyo yang lain. Hanya saja Minyo tidak bisa ngelihat. Minyo yang lain itu ada di mana, ngapain, ini itu segala macam. Oke? Nah, si deja vu ini terjadi ketika Minyo dan salah satu atau salah dua frekuensi yang lain atau Minyo yang lain sedang melakukan hal yang sama. Kita dan alternatif kita yang lain sedang melakukan hal yang sama, bikin kita merasakan deja vu. Hal itu yang membuat deja vu ini tidak sering terjadi. Jadi, because it's such a coincidence, itu adalah kayak semacam kebetulan gitu loh, bahwa alternatif kita yang lain melakukan hal yang sama. Okay? And by the way, if you listen to this another Minyo, well, I know you're not listening. Hi. Jadi kedua itu adalah teori-teori tentang deja vu, kenapa deja vu bisa terjadi yang bukan berbasis scientific, oke? Ada hal aneh yang terjadi di UK sana, oke? Jadi, di UK sana ada orang, mahasiswa, bukan mahasiswi, mahasiswa, which is cowok, dia mengalami deja vu yang semacam berkepanjangan gitu, like chronic deja vu gitu loh. Jadi, katanya dia merasa bahwa dia terperangkap di dalam waktu. Dia menceritakan, dia menceritakan kepada publik dan psikolognya bahwa dia mengalami deja vu yang bukan kayak cuman sekali, ding, gua ada kok kayak ngerasa ada deja vu terus hilang. Terjadi. Nah, kalau orang ini, dia bisa aja lagi jalan-jalan, lagi makan, lagi melakukan sesuatu, dan dia merasa kayak,
kayaknya ini deja vu deh. Dan gak cuma sampai situ aja. Terus dia kayak, kok ini deja vu-nya kayak deja vu ya? Beberapa waktu kemudian kayak, kok ini deja vu-nya kayak deja vu ya? Like that. Dan dia bisa mengalami itu setiap hari dalam waktu 8 tahun. Oke, setiap harinya juga nggak cuma sekali 2 kali gitu. Like many times in a day. Ya kalau misalnya mengalami hal tersebut ya, takut loh. Dan lama-lama itu bakal kayak semacam stres loh. Dan salut aja sama orang itu bisa bertahan 8 tahun. Sampai kayak artikel tersebut dikeluarkan gitu ya. Kayak 8 tahun dia struggle dengan kayak deja vu, deja vu-nya kok kayak deja vu, deja vu-nya kok kayak deja vu, deja vu. Deja vu-nya kok kayak deja vu ya. Oh weird, you know. Dan deja vu tersebut yang biasanya orang alami sekitar hanya kayak 10 sampai 15 detik, you know, enggak begitu lama lah, if you get what I mean. Dia bisa mengalami satu deja vu dan cycle deja vu tersebut selama maybe 10 menit sampai setengah jam. Nah, akhirnya ada beberapa tes yang dilakukan terhadap orang tersebut. Oke. Dan tesnya tersebut, anehnya, bahwa dia tidak punya penyakit di otaknya. Dia nggak punya penyakit di otaknya. Scanning otaknya normal, tesnya normal, keluar normal, semuanya normal gitu loh. Agak aneh nggak sih? Dokternya pun udah semacam dokter kelas dunia ya guys. Nggak yang kayak dulu-dulu terjadi di Indonesia kayak malpraktek gitu or whatever, you know. Like different level. Dan tes yang mereka lakukan adalah proper test. Dan semua saintis masih mempertanyakan tentang deja vu dan the truth behind deja vu. Nah, ternyata di dunia ini nggak cuman hanya ada deja vu aja, oke? Ternyata ada beberapa hal yang lainnya atau vu-vu yang lainnya yang mirip-mirip seperti deja vu, kayak ada klasifikasinya yang lain gitu, oke? Yang bersebelahan dengan deja vu. Yang paling terkenal adalah yang namanya Jamais vu. Teori ini tidak seperti deja vu, di mana deja vu menyebutkan bahwa satu orang bisa merasa bahwa dia pernah melakukan atau mengalami hal tersebut. Nah, kalau Jamais vu, si orang tersebut merasa bahwa hal-hal yang dia temukan itu adalah hal yang baru setiap saat, walaupun kejadian itu berulang-ulang. Kayak tes mengatakan bahwa kayak misalnya nih satu orang ketemu sama si orang ini, terus udah cabut aja gitu ya orangnya, langsung kayak, hey what's up, dan pergi, oke? Dan beberapa saat kemudian orang yang sama ngedatengin dia, hey what's up, melakukan hal yang sama. Nah si orang ini, si orang yang ini itu merasa bahwa aku nggak pernah ketemu orang ini sebelumnya, aku nggak pernah mendengar kata hey what's up sebelumnya, or whatever, things like that gitu. Jadi dia selalu memikirkan bahwa hal-hal yang terjadi kepada dia itu kayak baru gitu, tidak pernah terjadi sebelumnya, walaupun hal tersebut selalu terjadi atau pernah terjadi sebelumnya. Dan ternyata Jamais vu ini itu sangat berkaitan dengan orang-orang yang skizofrenik gitu, katanya seperti itu. Skizofrenik apa Minyo? Skizofrenik itu adalah kondisi mental illness, yang like long to talk about. Selanjutnya adalah Presque vu, Nah, Presque vu adalah kondisi di mana kalian nih, misalnya kalian lagi nonton TV dan kalian lihat ada satu penyanyi gitu, cewek, dan kalian kayak merasa, itu namanya siapa ya? Kok gua tahu nih, ada di lidah gua nih. Cuman kok nggak, Zendaya, bukan Zendaya, siapa ya? Jadi kalian merasa bahwa kalian tahu itu siapa dan tahu namanya, ada di otaknya kalian, tapi nggak bisa keluar ke mulut. Get what I mean? Iya. Dan lama-kelamaan kayak, Beyonce. Selanjutnya, vu yang lain, yang terakhir adalah yang namanya alter vu. Jadi alter vu adalah kondisi deja vu. Kalian tahu nih bahwa ini kayak pernah terjadi nih. Tapi, ada tapinya. Hal ini pernah terjadi tapi kok lain ya gitu. Ada tambahannya. Kayak hal itu kalian rasa itu pernah terjadi, tapi tidak seperti yang kalian pikirkan di dalam otak itu. Ada sesuatu aspek yang lain gitu. Ada beberapa aspek yang lain yang terjadi gitu. Kayak like it's kind of different, but I have feel this before.
Jadi ada beberapa hal sih sebenarnya yang Minyo lihat di balik deja vu ini. Hanya saja saintis itu masih belum bisa memastikan gitu, memberikan teori yang sangat pasti mengenai deja vu tersebut. Karena ada banyak hal yang bertentangan dengan deja vu dan pengertian dan apa yang mereka temukan dari deja vu tersebut. Dan menurut Minyo sendiri, Minyo masih nggak setuju dengan jabaran saintifik yang Minyo sebutkan di awal video, oke? Yang pertama-tama banget Minyo sebutkan, gitu loh. Karena Minyo sendiri pernah, nggak sering-sering banget sih, kayak banyak kali merasakan yang namanya deja vu, oke? Dan hal yang biasanya Minyo pikirkan, Minyo sadar betul atau Minyo kayak like 80% sure bahwa Minyo pernah mimpi sebelumnya, oke? Itu pernah terjadi di dalam mimpi. Karena ada beberapa insiden yang terjadi terhadap Minyo pada saat Minyo deja vu, gitu. Kayak Minyo pernah mimpiin hal tersebut dan karena hal tersebut nyambung dengan mimpi yang agak seram, makanya Minyo bangun keringetan. Jadi kayak ada beberapa asosiasi yang muncul di otaknya Minyo kayak this is weird. Ini tuh bukan hanya glitch dari otak aja, which is yang scientific theory katakan gitu loh. Like it's not that glitch di otaknya Minyo, bukan ada hal yang kayak selek gitu di otaknya Minyo gitu. Like it's very different, sangat-sangat berbeda. Dari jabarannya si saintis ini tentang tes yang mereka lakukan, kurang begitu akurat gitu. Karena ada sense di mana mereka hanya berpikir kayak itu kesalahan otak aja gitu loh. Mereka nggak berpikir ada dari aspek yang lain. Mereka hanya kayak, oh yang terjadi di dalam manusia, tubuh manusia aja gitu loh. Mereka nggak begitu concern terhadap the feeling itself gitu. Nggak tahu ya, ini mah apa Minyo aja, entahkah orang terdekat Minyo aja atau siapapun gitu, kayak apapun yang dekat Minyo aja. Like or maybe I'm the weird one. Pada saat Minyo mengalami deja vu, ada semacam kayak jantung Minyo tuh kayak berdegup gitu, kayak lebih deg-degan gitu. Minyo ngerasa deg-degan aja gitu. Dan feeling tersebut tidak dites gitu sama mereka. Minyo nggak mendengar tuh atau Minyo nggak membaca teori-teori yang like talking about that feeling itself atau ngetes si feeling tersebut. Mereka tuh yang dari artikel yang Minyo baca itu kayak mereka hanya concern terhadap kayak kesalahan apa yang terjadi di otaknya manusia gitu. You know, basisnya hanya otak aja. Minyo ngedebunk si scientific teori tersebut hanya untuk diri Minyo aja. Minyo nggak tahu apakah pendapat kalian lain sama Minyo, so that is why Minyo pengen kalian pergi ke comment box di bawah. Kalian share pendapat kalian tentang deja vu ini. Teori yang mana yang kalian percaya atau mungkin kalian punya teori baru yang belum Minyo sebutkan di sini gitu loh. Karena selalu Minyo saat naikin video story time membahas tentang teori konspirasi, banyak hal-hal baru yang Minyo temukan gitu. And that is all crazy. Minyo expect banyak hal yang bisa terkuak pada saat Minyo research tentang deja vu, tapi jujurnya not that much. Like I can swear you, Minyo kayak bisa jamin bahwa kayak hal-hal yang Minyo temukan itu tidak banyak. And jangan lupa untuk ajak teman-teman kalian untuk subscribe ke Minyo juga, just because let's make our family big. Now it is time for Gumballs of the Week, okay? Woo! So, Gumball of the Week Minyo minggu ini adalah Shafna Dillon. I think I see this girl a lot in my channel. Minyo kayak ngeliatin nama dia kayak pop up here and there my channel. So thank you so much buat Shafna Dillon udah nge-support Minyo, nontonin videonya Minyo, liking the video, commenting on it, and talking to me actually. Like that is cool. Thank you girl. So gimana caranya untuk jadi Gumballs of the Week-nya Minyo? Caranya gampang banget. Kalian hanya butuh untuk subscribe ke Minyo, like videonya Minyo, komen di videonya Minyo, dan share videonya Minyo. Dan you know what, like following me on every social media there is, because I'm all over the internet and creeping you out. That's what I do. So yeah, thank you so much for watching. If you like this kind of video, hit the thumbs up and also subscribe to my channel. And don't forget to also follow me on another social media under @minyo33. Alright, then and I'll see you guys later. Bye. Mwah.